Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghafil dzambi wa qabli taubati min jami'il asam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهره الله به الإيمان والإسلام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد. Yang kami hormati santriwan santriwati rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana pada detik ini saat ini kita masih tetap diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, termasuk juga diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Semuanya adalah atas karunia Allah. Mudah-mudahan kita pandai-pandai untuk bersyukur kepadanya. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kehadiran beliau lah sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita tahu yang benar, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan, dan tahu yang salah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menjauhi. Santriwan santriwati rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini perkenankanlah kami menyambung oleh kami dengan tema 3 hal yang dilupakan manusia. Salah satu ungkapan yang sering kita dengar atau bisa jadi sering kita ucapkan adalah bahwa manusia tidak luput dari salah dan lupa. Memang itu dari hadis al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya al-khata', kesalahan dan lupa. Namun ungkapan semacam itu tidak boleh membuat manusia merasa wajar-wajar saja bila melakukan kesalahan, dan menjadikan lupa sebagai alasan yang wajar bila tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan, atau tidak meninggalkan sesuatu yang semestinya ditinggalkan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kenyataan menunjukkan bahwa begitu banyak manusia yang menjadikan kata-kata lupa sebagai alasan bila ia tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan. Orang lain yang dirugikan, sekali lagi orang lain yang dirugikan pun tidak bisa mempersoalkannya, bahkan terpaksa memakluminya. Dalam konteks inilah seharusnya seorang berlaku jujur, sehingga bila ia memang sebenarnya lalai, seharusnya ia mengakui saja kelalaiannya itu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan atau mengemukakan kata lupa dalam berbagai bentuknya yang berkaitan dengan manusia. Ini harus mendapat perhatian kita semuanya agar kita tidak termasuk orang yang melupakan apa yang semestinya selalu kita ingat. Sehingga tidak ada alasan yang bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan di akhirat nanti. Dalam kesempatan yang baik ini,
maka kami akan menyampaikan bagaimana tadi 3 hal yang dilupakan manusia. Yang pertama, manusia lupa pada dirinya sendiri, yakni tidak melakukan kebaikan, padahal kebaikan itu diperintahkannya kepada orang lain, termasuk kepada keluarganya sendiri. Ini berarti ia sudah memahami masalah kebaikan yang bersumber dari wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Namun ia tidak menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, yakni pada surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ayat 44, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab. Dalam ini adalah kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Hal ini bisa dibaca pada Quran surah Al-Baqarah ayat 44. Pada surah yang lain Allah berfirman, yakni pada surah As-Saff, surah 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Sangatlah dosanya besar di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya manusia memang punya sifat lupa, akan tetapi kalau lupa itu bisa jadi disengaja atau tidak dan sebagainya. Lupa memang manusiawi. Akan tetapi ada kalanya manusia melupakan dirinya sendiri. Kepada orang yang melupakan dirinya sendiri dalam arti hanya memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, sedang ia sendiri justru melakukan yang sebaliknya. Maka terdapat hadis yang mengungkapkan hubungan yang bakal diterima oleh orang-orang yang demikian. Dia mengatakan pada orang lain, dirinya sendiri tidak melakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dikemukakan apa yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Dalam hadis, marartu laila usriya bi ala unasin tuqradu shifahuhum alsinatuhum bi maqaridh min nar. Qultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i khutaba'u ummatika alladzi ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Di malam aku Rasulullah Isra. Sekali lagi, di malam aku diisrakan. Tadi naik ke langit. Jadi Isra Mi'raj berarti perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Saya belum naik ke langit. Di malam aku diisrakan. Aku bertemu dengan orang-orang yang bibir dan lidahnya mereka digunting-gunting dengan gunting api neraka. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah para khotib atau penceramah umatmu yang memerintahkan kepada orang-orang lain
untuk melakukan ketaatan sedang mereka melupakan diri sendiri. Hadirin sandiwan sandiwati, di dalam satu hadis juga di Riyadhus Shalihin, insyaAllah kau tidak lupa hadis yang ke-200, yang artinya kurang lebih demikian. Dari Ibnu Zaid, Usama bin Zaid bin Haris radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat. Saya ulangi, nomor 1, akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat. Lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, lalu dikeluarkanlah isi perutnya. Lalu keempat, orang itu berputar-putar pada sisi perutnya. Sebagaimana seorang keledai mengelilingi. Para ahli neraka berkumpul di sekitarnya dan bertanya, mengapa engkau ini, hai fulan? Bukankah engkau dahulu suka memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran pada orang lain? Orang tersebut menjawab, benar, memang aku dahulu memerintahkan kepada kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukan. Dan aku melarang kemungkaran, tetapi aku sendiri mengerjakannya. Sandiwan sandiwati rahimakumullah, memang sebagai seorang dai, seorang penceramah punya kesempatan baik untuk masuk surga. Kenapa? Mengajak orang baik, berbuat baik, sehingga orang tersebut melakukan, ada pahala di sisinya yang mengalir sehingga mudah untuk masuk surga. Akan tapi juga mudah juga masuk neraka. Seperti kami ini, kalau mengajak orang baik ternyata kami tidak melakukan, maka terancam dengan hadis ini. Hadirin yang berbahagia, orang yang lupa pada diri sendiri bukan hanya orang yang memerintahkan kebaikan, tapi tidak melakukan kebaikan itu, bahkan ia melakukan yang amat bertentangan dengan kebaikan. Namun, orang yang lupa pada diri sendiri adalah orang yang melupakan hakikat keberadaan dirinya untuk beramal soleh. Saya ulangi. Namun orang yang lupa pada diri sendiri adalah satu, orang yang melupakan hakikat keberadaan dirinya sendiri untuk beramal soleh dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang selalu melakukan dosa kecil walaupun terus-menerus. Itulah orang fasik. Ayat ini ditafsirkan oleh seorang ulama namanya Muhammad Quraisy Shihab, ulama tafsir, bahwa lupa kepada diri sendiri adalah tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat buat diri mereka sendiri, baik karena tidak melakukan sejak semula atau karena melakukannya, tetapi disertai dengan pamrih dan ingin dipuji. Mereka itu yang sungguh jauh dari segala macam keberuntungan. Mereka lah yang merupakan orang yang fasik, yang telah keluar secara mantap dari koridor ajaran agama. Dengan demikian, orang yang lupa pada dirinya sendiri adalah orang yang mengabaikan posisi dirinya. Lupa bila ia sebenarnya seorang suami bagi seorang istri yang harus menunjukkan tanggung jawab. Lupa sebagai istri bagi suami yang harus mengurus rumah tangga. Lupa sebagai orang tua terhadap anak yang harus menyayangi dan mendidiknya. Lupa sebagai anak terhadap orang tua yang harus menghormati dan menaatinya. Sampai lupa sebagai seorang pemimpin.
terhadap orang yang dipimpinnya, yang harus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang terbaik, bukan malah hanya mau dilayani. Begitulah seterusnya. Sandiwan sandiwati rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran Allah juga menginformasikan kepada kita adanya manusia yang lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi lupa pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, lupa kepada Allah. Yang dimaksud lupa kepada Allah adalah lupa kepada ketentuan Allah dalam kehidupan, sehingga manusia meninggalkan atau mengabaikan ketentuan Allah dalam kehidupan ini. Allah SWT berfirman sebagaimana disebutkan dalam satu surah, yaitu surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 19 tersebut, yaitu pada wala takunu kalladzina tansurunnya yang telah kami sebut. Hal yang lebih membahayakan lagi dari keberadaan orang-orang yang lupa pada Allah, tidak hanya mengabaikan ketentuan Allah dalam kehidupan ini, tapi mereka juga memerintahkan yang buruk dan mencegah yang baik, sehingga mereka melakukan keburukan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga melibatkan orang lain dalam keburukan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam satu surah juga, yaitu surah At-Taubah ayat 67, Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd, satu ya'muruna bil munkari, dua wa yanhauna 'anil ma'ruf, tiga wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan lainnya adalah sama. Mereka satu menyuruh berbuat orang mungkar. Yang kedua, mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan yang ketiga, mereka menggenggamkan tangannya, artinya kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah pun melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang munafik dinyatakan memerintahkan yang buruk dan mencegah yang baik. Karena mereka lupa pada Allah Azza wa Jalla. Mereka beranggapan bahwa keburukan yang mereka lakukan itu akan luput dari pengawasan dan perhitungan Allah SWT. Sayyid Qutb dalam tafsirnya menyatakan bahwa orang munafik tidak memperhitungkan kecuali perhitungan manusia dan perhitungan untung rugi di dunia. Ini semua membuat Allah SWT akan melupakan mereka, dalam arti tidak akan memberikan perlindungan dengan pertolongan kepada siapa saja yang telah lupa kepada Allah dalam kehidupan di dunia ini. Allah SWT dalam kehidupan di dunia ini, dengan demikian maka lupa kepada Allah amat berbahaya bagi kehidupan manusia. Karena manusia terus dipengaruhi oleh orang-orang yang demikian untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Sandiwati rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang sering dilupakan manusia adalah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi lupa dirinya sendiri. Kemudian yang kedua lupa kepada Allah. Yang ketiga lupa kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya manusia sudah berjanji kepada Allah untuk selalu terikat dan mengabdi kepadanya di dalam kehidupan ini. Ini pernah kami sampaikan pada Quran surah 7 ayat 172 sampai 174. Pada dasarnya manusia
sebelum dilahirkan ke muka bumi, sebelum roh dimasukkan ke dalam kandungan ibunya, pada waktu Allah menciptakan semua roh manusia, Allah telah mempersaksikan dirinya dengan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Dan pada waktu itulah roh-roh kita semua menjawab, qalu bala syahidana, nggih Gusti, jenengan adalah Tuhan kami, dan seterusnya. Ini pernah kami sampaikan. Dengan demikian manusia pernah mengikat janji dengan Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi ternyata apa yang terjadi, begitu roh ditemukan jasadnya, memang pada waktu itu yang dikenal hanya Allah. Tetapi begitu roh ditemukan dengan jasadnya, setelah besar, manusia banyak mengenal kepada yang lain. Dari situlah akhirnya mereka lupa dengan janjinya kepada Allah, sehingga mereka tidak mengakui lagi Allah sebagai Tuhannya. Dengan demikian mereka melupakan janji kepada Allah. Namun sejarah manusia justru mencatat dari satu generasi ke generasi berikutnya, ada saja orang-orang yang melupakan janjinya kepada Allah itu, sehingga dalam hidup ini mereka mengabaikan ketentuan-ketentuannya, yakni dan Allah. Ini mengakibatkan datang atau turun. Sekali lagi, ini mengakibatkan datang atau turun kutukan atau laknat Allah Azza wa Jalla kepada manusia di dalam berbagai bentuknya. Hal ini digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni pada surah Al-Maidah ayat 13. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Mengapa satu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Dua, wa nasu harram mimma dzukkiru bih. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melakukan pada mereka, saya ulangi, kami Allah melaknat mereka. Yang kedua, kami jadikan hati mereka keras dan membatu. Mengapa Allah menjadikan hati yang keras digambarkan batu, bukan besi? Memang kalau lihat besi itu keras, akan tetapi kalau dibakar ya hancur juga. Tetapi kalau batu, apalagi batu yang hitam, dibakar pun tidak bisa. Sehingga Allah menggambarkan hati yang keras, digambarkan membatu. Mereka satu, suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Ini gambaran orang-orang Yahudi. Mereka mengacak-acak ayat surat-surat, mengacak-acak di dalam kitab Taurat, dirubah. Yang depan ditaruh belakang, belakang ditaruh depan, dan seterusnya. Kemudian mereka sengaja melupakan sebagai pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka. Memang dari sinilah Rasulullah sering dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Memang mereka adalah sering melakukan pengkhianatan. Jadi mereka kalau tidak khianat, rupanya mereka merasa tidak enak, sehingga mereka sudah biasa melakukan pengkhianatan. Dari mereka kecuali kelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Sebagaimana pada ayat sebelumnya, memang orang Yahudi, Nasrani, khususnya Yahudi, ya, mereka ada yang beriman, akan tetapi kebanyakan mereka adalah sedikit, bagaimana surat Ali Imran ayat 110 yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sandiwan rahimakumullah. Ayat di atas berkenaan dengan orang-orang Bani Israel yang melupakan atau mengabaikan perjanjian mereka kepada Allah untuk selalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul, dan menginfakkan harta untuk kebaikan. Namun ternyata dengan mudah mereka melupakan janji kepada Allah, sehingga dengan mudah pula mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Satu di antaranya adalah ketika mereka melakukan perjanjian untuk saling melindungi. Tetapi ketika orang musyrik Mekah menyerang kaum muslimin di Madinah, mereka bukan membela dan melindungi kaum muslimin, tapi justru berkoalisi atau bergabung dan bekerja sama dengan orang-orang musyrik Mekah itu untuk memerangi umat Islam. Perang yang disebut dengan Perang Khandaq. Inilah dari perang tersebut, dengan yang disebut adalah di dalam satu perang Khandaq ini disebut juga dengan perang Ahzab, yang artinya bersekutu. Hingga kini orang-orang Yahudi selalu mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin seperti yang terjadi di dalam Palestina. Jadi mereka khianat itu sudah merupakan kebiasaan, bahkan kebutuhan, sehingga tidak heran lagi kalau mereka sering mengkhianati. Santriwan rahimakumullah. Demikianlah materi yang kami sampaikan, 3 hal yang sering dilupakan manusia. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, berikan rahmat sehingga kita tidak lupa baik kepada diri kita sendiri, kepada Allah, ataupun juga kepada janji-janji kepada Allah. Ada kadang-kadang kita melakukan janji kepada Allah, contohnya nazar. Itu merupakan janji kepada Allah juga. Pada dasarnya nazar itu tidak wajib. Akan tetapi kalau kita melakukannya, sebagai contoh, umpama saya sehat, maka saya akan sedekah uang sekian, atau saya akan puasa. Nah, ternyata sehat, maka itu berarti kita janji kepada Allah. Dan itu kalau kita tidak kita laksanakan, berarti kita melupakan janji kita pada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang berbahagia, cara tidak kami panjangkan, sampai sini dulu kita sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada kita sehingga kita tidak lupa pada diri kita sendiri, kepada Allah, termasuk janji-janji baik, janji kepada manusia ataupun janji kepada Allah. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya, dan mohon maaf atas semua kekurangan. Kita tutup doa akhir majelis. Sekali lagi, kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu dari diri kami sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.